perkenalkan, nama saya Marianina Lubis. Pada video kali ini, saya akan merancang sebuah sistem informasi rumah sakit merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh data pelayanan rumah sakit, mulai dari pasien, dokter, poli pemeriksaan, obat, resep, hingga pembayaran. Dengan adanya database, seluruh data tersebut dapat disimpan secara terstruktur sehingga memudahkan proses pencarian data, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan efisiensi pelayan pada pasien. Nah, adapun tujuan pembuatan database sistem informasi rumah sakit adalah menyimpan data pasien secara terstruktur, menyimpan data dokter beserta polinya, mencatat setiap pemeriksaan pasien, menyimpan data resep dan obat yang diberikan kepada pasien, mencatat proses pembayaran setiap pemeriksaan, dan menghubungkan seluruh data agar mudah dikelola melalui relasi antar tabel. Berdasarkan tujuan tersebut, maka database yang akan saya buat terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Tabel pertama adalah poli yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai poli yang tersedia di rumah sakit. Tabel kedua adalah dokter yang berisi data dokter beserta spesialisnya. Tabel ketiga adalah pasien yang digunakan untuk menyimpan identitas pasien. Selanjutnya terdapat tabel pemeriksaan yang berfungsi mencatat setiap pemeriksaan pasien oleh dokter. Setelah pemeriksaan dilakukan, dokter dapat memberikan resep yang akan disimpan pada tabel resep. Data obat akan disimpan pada tabel obat, sedangkan hubungan antara resep dan obat akan disimpan pada tabel detail resep. Terakhir, terdapat tabel pembayaran yang digunakan untuk mencatat biaya yang dibayarkan oleh pasien. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui kebutuhan sistem dan tabel-tabel yang akan digunakan, langkah berikutnya adalah membuat database menggunakan MySQL. Nah, pertama-tama di sini kita akan mencoba membuka Laragon di menu Start. Kita ketik Laragon. Lalu di sini kita akan mencoba membuka. Pertama kita start dulu, Start Alt. Lalu kita klik database. Nah, di sini kita akan disuruh ke halaman untuk mencoba username dan password untuk login. Di sini kita ketik root lalu login. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat sebuah database. Nama database-nya adalah DB rumah sakit. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tabel ini. Ini ada DB rumah sakit, lalu terdiri beberapa tabel, yaitu ada tabel dokter. Di sini ada tabel dokter. Sebelum itu saya jelaskan dulu, database ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data-data yang berkaitan dengan sistem informasi rumah sakit seperti data pasien, dokter, obat, pemeriksaan, resep, pembayaran, dan poli. Pada database rumah sakit, ini terdapat beberapa tabel utama yang saling berhubungan untuk mendukung proses pelayanan rumah sakit. Pada tampilan PHP-MyAdmin ini dapat dilihat bahwa database yang digunakan bernama rumah sakit. Di dalam database ini terdapat 9 tabel, yaitu dokter, log obat, pasien, pembayaran, pemeriksaan, poli, resep, dan resep detail. Masing-masing tabel memiliki fungsi yang berbeda dan saling berhubungan. Tabel dokter ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai data dokter yang bekerja di rumah sakit. Contoh data yang biasanya disimpan pada dokter yaitu seperti ID dokter, nama dokter spesialis, nomor HP, ID poli. Lalu fungsi log obat ini ada. Tabel ini berfungsi untuk mencatat aktivitas perubahan data obat, misalnya ketika stok obat bertambah atau berkurang, atau terjadi perubahan data obat. Data yang dapat disimpan antara lain yaitu ID dan keterangan. Lalu di obat ini, tabel obat digunakan untuk menyimpan daftar obat yang tersedia di rumah sakit. Datanya yang tersedia yaitu ID obat, nama obat, satuan, stok, dan harga. Dan di pasien, tabel pasien merupakan salah satu tabel utama yang karena menyimpan seluruh data pasien yang melakukan pelayanan di rumah sakit. Lalu di tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan informasi transaksi pembayaran pasien yang terdiri dari ID bayar, ID periksa, ID tanggal bayar, jumlah bayar, metode bayar, dan keterangan. Lalu di pemeriksaan ini tabel pemeriksaan digunakan untuk menyimpan riwayat pemeriksaan pasien oleh dokter. Data yang digunakan itu ada
Ada ID periksa, ID pasien, ID dokter, tanggal periksa, keluhan, diagnosa, tindakan, dan biaya periksa. Lalu di poli, tabel poli digunakan untuk menyimpan informasi mengenai jenis layanan atau bagian pemeriksaan yang tersedia di rumah sakit. Ada bagiannya itu ada terdiri dari ID poli, nama poli, lokasi. Lalu di bagian resep itu, tabel resep digunakan untuk menyimpan data resep yang diberikan dokter kepada pasien. Terdiri dari ID resep, ID periksa, tanggal resep, dan catatan. Di tabel resep detail ini berfungsi menyimpan rincian obat yang terdapat dalam sebuah resep yang terdiri dari ID detail, ID resep, ID obat, jumlah, dan aturan pakai. Nah, hubungan antar tabel ini jika dilihat dari hubungan antar tabel, data pasien terhubung dengan data pemeriksaan, data dokter terhubung dengan tabel pemeriksaan, data pemeriksaan berhasil menghasilkan resep, resep memiliki beberapa detail obat melalui detail resep detail, data obat terhubung dengan resep detail dan log obat, data pemeriksaan juga berhubungan dengan pembayaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa database rumah sakit ini dibuat untuk membantu pengelolaan informasi rumah sakit agar lebih terstruktur. Dengan adanya tabel-tabel tersebut, data pasien, dokter, obat, pemeriksaan resep, dan pembayaran dapat tersimpan dengan baik serta mempermudah proses pelayanan rumah sakit. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Demikian video yang bisa saya jelaskan. Semoga video yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.